belajar dari firman Tuhan Matius 5 ayat 48. Dari 38 deh. Matius 5 38 sampai 48 ganti-gantian bacanya. Jadi udah ketemu belum? Matius 5 ayat 38 sampai 48. Matius 5 ayat 38 38 ke bawah, terus di bawah ke atas itu 38 udah. Apa tulisannya? telah. Kamu telah. Oke, dari EP ya. Iya, EP dulu yang baca. Dari Dede, Mama begini terus. Iya. Lanjut terus ya. Ada berapa? Ayat 38 sampai 48. Enggak, Dede baca. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Lanjut deh. 4 deh. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itulah perbedaan orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Kalau orang yang bukan Kristen, mereka dituntut hanya baik saja. Tapi kalau orang Kristen dituntut sempurna seperti Bapa di sorga. Kita ini adalah anak-anak Bapa di sorga. Kalau kita sebagai anak-anak Bapa di sorga, hidup kita harus sempurna. Nah, yang sempurna itu yang seperti apa? Ya kan? Yang sempurna itu yang seperti Yesus. Serupa seperti Yesus. Itulah yang sempurna, karena Yesus adalah gambaran Bapa di sorga. Yesus itu adalah gambaran Allah, gambaran kemuliaan Allah, seluruh kepenuhan Allah, seluruh kemuliaan Allah itu ada di dalam Yesus. Nah, Yesus itu adalah sebagai yang sulung, artinya sebagai sesuatu yang harus kita ikuti kehidupannya. Kehidupannya seperti apa? Bukan ngikutin dia pakai jenggot, bukan ngikutin dia pakai jubah, bukan ngikutin dia pegang tongkat, bukan itu, bukan rambutnya panjang, bukan. Kita ngikutin hidupnya bagaimana dia peduli terhadap orang yang sakit, yang susah, yang menderita.
Ya kan? Tuhan Yesus kan selama hidupnya dia apa? Menyembuhkan orang sakit. Ya, Apalagi? orang yang sakit disembuhin. Apalagi dia Apalagi coba? Yesus. Memberi apa lagi? Selain menyembuhkan, memberi apa? Apalagi Yesus. Memberi makan. Berapa orang? Berapa orang dikasih makan oleh Tuhan Yesus? 5.000 5.000 orang. 5.000 orang. Sisanya berapa? Berapa bakul? Sisanya 12 bakul. Dari 12 dari bakul. berapa? Dari berapa roti? Berapa ikan? Iya, berapa roti 5 roti. dan 2 ikan. Kan ada lagunya. 5 roti dan 2 ikan belum berarti di 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan dibagi ke 5.000 orang. Bisa. Sedangkan dibagi ke separsautawan yang cuma 30 orangnya nggak cukup sebenarnya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kenapa bisa cukup bahkan lebih? Tahu nggak kenapa? Karena Tuhan Yesus berdoa. memberkati. Waktu Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang itu, Tuhan Yesus ambil 5 roti dan 2 ikan. Dia berdoa kepada Bapa, Tuhan berkatilah. Jadi yang memberikan berkat siapa? Tuhan. Tuhan, walaupun yang menyediakan siapa? Manusia. Terus jadi banyak. Melalui manusia, tapi yang memberikan Bapa di sorga. Itulah mujizat yang luar biasa yang pernah Tuhan lakukan. Selain menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang yang buta, membuat orang berjalan yang lumpuh, membangkitkan Orang mati. orang mati. Orang mati dihidupin lagi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Ceritanya. Ayo. Belum pernah dengar? Tuh, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Dia. Lazarus Lazarus itu sudah 4 hari mati. 3. 4 hari. Sudah 4 hari dalam tubuh ini dia. Ada gak di dunia nyata begitu? Di dunia sekarang udah jarang, ada pun itu seizin Tuhan. Banyak Di dunia nyata pendeta-pendeta orang bangkit kembali gitu. udah jarang. Udah jarang. Ada 1-2 kalau Tuhan mau. Tapi dia mati sendiri. Itu biasanya pas penginjilan supaya apa Tuhan bangkitkan orang tersebut? Supaya orang Biasa. melihat Tuhan itu Kasih hebat. kesempatan untuk bertobat. Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Jadi kita harus sempurna seperti Bapa di sorga. Bapa kita sempurna, kita juga harus sempurna. Contoh yang sempurna siapa? Tuhan Yesus. Itu manusia yang paling sempurna yang pernah yang terlahir di dunia itu Tuhan Yesus. Karena dia apa? Dia lahir bukan karena kawin manusia, dia lahir oleh Roh Kudus. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Ya, jadi yang sempurna yang seperti apa? Nah ini, yang sempurna itu begini. Kan kalau dulu hukum Taurat, dulu sebelum Tuhan Yesus hadir di bumi, aturan manusia itu begini. Kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kita dipatahin gigi kita satu, kita juga harus matain gigi orang satu. Tuh kalau dulu. Maksudnya kalau ada orang Balas jahat, dendam. kita balas lagi dengan jahat. Iya, kalau dulu jahat diganti jahat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau orang nonjok kita tonjok lagi. Kalau dulu ya, tapi Tuhan bilang Sekarang nggak tetapi boleh dibalas. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu tuh. Nggak boleh dibalas. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Kalau kita tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Habis tampar nih, ini gambaran perumpamaan kan. Tampar, ini kasih lagi pipi kiri. Tapi bukan begitu maksudnya. Bukan habis ditampar terus kita kasih nih atau lagi biar pas sesuai apa yang Alkitab bilang. Enggak. Misalnya gini, kalau dia jadi ledekin, dia jangan ledekin lagi. Jangan ngebalas, itu maksudnya. Diamin aja udah. jangan Paham nggak? dibalas. Jadi kalau kita diledekin kita nggak balas Kalau main sama ledek. teman-teman diledekin, nggak bisa balas ledekin lagi. Kalau kita dibenci sama orang kita nggak boleh balas benci. Kalau bela diri, Bela diri boleh, tapi kan bukan karena kita benci. Gitu loh. ya kalau Kita misalnya diapain Misalnya orang, gimana kita tuh? bela diri boleh, Oh, gimana? tapi bukan karena kita benci, tapi kita membela diri. Beda loh. Yang membela diri yang benci, kalau benci itu nyari cara biar ngejahatin Balas. orang, kan gitu, ya kan? Kalau membela diri kan kita bertahan, ya nggak? Kalau nggak kita lari, udah gitu aja. Contohnya gimana bang, yang JJ maksud bela diri? kalau diculik, Hah? kalau diculik, Kalau Ya diculik, iyalah kalau diculik ya harus bela diri, Iya, Pak. kabur, lari. Nanti kita lawan dulu kalau Hmm. bisa, habis itu lari. Hmm. kalau nggak paling Kalau teman kita mau nonjok ya kita jangan diem, kita tangkis.
Kalau enggak kita pergi, jangan bikin ribut. Gitu maksudnya, bukan begitu ditonjok kasih lagi nih atau lagi, bukan begitu. Itu namanya Konyol itu namanya. Konyol. Ini maksudnya perumpamaan. Kata Tuhan kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri juga. Itu maksudnya kita nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, balas dengan kebaikan. kita balas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang sempurna tuh. Sempurna itu yang sempurna. Ya, kemudian kalau ada orang yang mengingini bajumu, kasih sekalian sama jubahmu. Artinya apa? Kalau orang menginginkan sesuatu, berikan yang terbaik. Jubah itu apa? Jubah kan baju sama jubah kan perbandingan. Baju Kalau yang di jubah itu dalam bangun kayak jas kayak jas gitu. jas Jubah yang luar, terbaik. luar. Jubah itu gambaran Luaran sesuatu baju. yang indah lah. Jubah itu kayak ini Baju sih, luar, baju kayak luar. baju luar yang panjang, yang baju kebesaran. Kalau model sekarang jas Kalau sekarang jas. Kalau orang minta kaosmu, kasih jas. yang lebih Kalau mahal. orang lihat kita harus memberikan yang terbaik buat orang lain. Artinya apa? Ketulusan, kita harus tulus. Namanya menolong orang itu harus tulus. Nggak ada embel-embel supaya kita dibaikin. Nggak ada embel-embel supaya orang berbuat baik juga sama kita. Nggak ada embel-embel itu. Kemudian siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Lebih. Kita harus berbuat lebih dari orang lain. Kita harus lebih baik dari orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Itu yang sempurna. Ya kan? Sedangkan orang yang tidak mengenal Tuhan aja suka ngasih-ngasih di jalan-jalan, orang miskin, orang susah. Tapi kalau kita jadi orang Kristen yang pelit, ya, berarti kan kita nggak sempurna. Kita harus lebih baik dari dia, gitu loh, ya. Kemudian kasihilah, kalau dulu kan kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Tuh, orang yang benci kita harus kasihi. Kemudian disuruh apa? Berdoa. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maksudnya berdoalah bagi mereka yang menyakiti kamu, menyakiti hati kamu, yang mencemooh kamu. Justru kita harus berdoa, Tuhan berkati dia Tuhan. Biar nggak gitu lagi. Biar nggak gitu lagi Tuhan, supaya dia tidak berdosa Tuhan. Nah itu, ya. Itu yang disebut sempurna. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Jadi Bapa di sorga itu, matahari itu bukan hanya untuk orang baik kan, orang jahat juga dikasih matahari kan, dikasih sinar matahari. Itulah gambarannya, kita harus begitu juga. Kita harus memberikan bukan hanya kepada orang yang baik sama kita, tetapi semua orang yang tidak baik juga kita harus kasih, harus mengasihi, harus memberi. Bayangkan, itu yang sempurna. Makanya disebut, hendaklah kamu sempurna. Sempurna seperti siapa? Seperti Bapa di sorga. Yang seperti apa yang sempurna? Serupa dengan Yesus. Itu yang sempurna, ya. Kemudian, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Orang yang nggak kenal Tuhan aja bisa hormat sama orang lain, ya kan? Menghargai orang lain. Apalagi kita, harusnya kita lebih dari itu, ya. Oke. Kemudian ayat terakhirnya, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, ya. Jadi inti kekristenan itu adalah membawa manusia yang berdosa menjadi sempurna. Itu inti keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Itu adalah keselamatan. Apa yang selamat? Itu yang selamat apa? Karakternya. Karakternya kan tadinya buruk. Tadinya cuma bisa ngelawan orang tua, ya kan? Tadinya cuma bisa berantem sama teman. Bisanya cuma nggak nurut kalau disuruh. Nah, kalau apa-apa bersungut-sungut. Itu karakter yang diturunkan oleh apa? Itu karakter dosa. Nah, yang begitu itu karakter dosa. Nah, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib supaya menghapus karakter itu, supaya kita selamat karakternya, mengubah karakter kita. Itu tujuan dari keselamatan, bukan hanya sekedar kita dimasukin ke sorga. Gimana kita mau masuk sorga kalau karakter kita aja nggak berubah, ya? Masa orang jahat mau masuk sorga? Itu nggak mungkin.
Nah itu orang jahat harus dirubah dulu. Nih firman Tuhan nih kan gitu. Nih supaya kamu berubah baca firman Tuhan. Itu. Jadi bukan semata-mata karena gue jadi orang Kristen gue udah pasti masuk surga, itu salah ya. Ya kalau orang Kristennya berbuat jahat, nggak nurut sama orang tua, membenci orang, ya nggak masuk surga juga biarpun orang Kristen. Ya, jadi jangan pernah bilang orang Kristen pasti masuk surga. Belum tentu. Orang Kristen bisa masuk neraka karena apa? Karena mereka bisa juga berbuat dosa. Kalau mereka nggak berubah hidupnya. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai dengan nah, Epe berdoa. Habis Epe berdoa nanti mama doa. Yesus, Tuhan Yesus, kami mau menutup ibadah ini Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami. Engkau sudah memimpin ibadah kami. Serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berdoa untuk corona. Tuhan, hapuskan corona itu dari semua bumi ini Tuhan, biar Amin. tidak ada lagi yang Sakit. sakit dan mati Tuhan. Ya, amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Lindungi kami lindungi kami Tuhan dari virus corona, dari virus corona Tuhan, supaya kami tetap sehat supaya kami tetap sehat dan tetap dan tetap bisa memimpin kami, memuliakan memuliakan nama-Mu Tuhan. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak di surga buat ibadah kami yang singkat pada saat siang hari ini Bapak, yang bersyukur Tuhan kami telah mendengarkan kebenaran firman untuk kami senantiasa boleh menjaga hidup kami Bapak. Kami boleh belajar Tuhan, Tuhan kehendakmu sempurna seperti Engkau Yesus, karena kami sebagai manusia tidak mampu Tuhan, karena kami seringkali kalah Tuhan terhadap hal-hal yang baik Tuhan. Kami seringkali melakukan kesalahan-kesalahan kami baik Bapak, baik melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, sikap kami Tuhan, yang seringkali tidak berkenan di hadapan Bapak. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, baik melalui pikiran kami Tuhan. Biar Engkau sempurna kami, Kau tegur kami Amin. Tuhan, agar senantiasa Tuhan apa yang menjadi salah dalam kehidupan kami kami boleh menyadari dan kembali bertobat di hadapan-Mu Bapak. Karena hari-hari ini semakin jahat Ya, Tuhan, Bapak. dan sekarang banyak sekali cobaan-cobaan yang harus kami Ampuni kami, hadapi, Tuhan. baik cobaan ekonomi atau cobaan apapun Tuhan, cobaan Tolong. hal-hal yang dapat Tuhan mengganggu kami
datang beribadah dan berhubungan dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah itu tidak menghalangi kami untuk senantiasa kami berdekat di hadapan-Mu ya Bapa. Amin. Memberkati kedua anak yang Kau titipkan kepada Ya, kami, Bapa. Jemra dan Jennifer Tuhan. Kau Ya. jamah kedua anak ini Tuhan di masa Ya. pertumbuhannya Bapa. Engkau yang memberkati anak ini menjadi anak yang manis, anak yang dengar-dengaran terhadap Engkau, anak yang dengar-dengar terhadap orang tuanya, menjadi anak kesayangan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati masa depannya ya Tuhan. Engkau pakai kedua anak ini Tuhan seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan masa depan mereka Tuhan boleh indah Tuhan. Kami akan percaya Engkau akan pakai mereka. Berikan kecerdasan Tuhan kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh berbeda Tuhan. Biarlah boleh berbeda dengan lingkungan teman-temannya. Mereka boleh menjadi terang di mana mereka berada Tuhan. Memberkati Jeuda dan Jennifer Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi teladan Tuhan di tengah-tengah teman-temannya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Memberkati juga suami saya Tuhan, Bapak Jeuda Bapa, memberkati dalam pekerjaannya, apapun yang terjadi Tuhan dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati Amin. perusahaan di mana tempat dia bekerja Ya. Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, owner Tuhan. Biarlah boleh berjalan dengan Amin. lancar sehingga Ya. melalui Tuhan owner ini Amin. Tuhan Bapak yang ya. mempunyai perusahaan ini boleh dapat memberkati kami juga Ya, karyawan-karyawannya Bapak. Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah masa corona ini dan boleh cepat berlalu Tuhan agar kami boleh kembali hidup Ya. setiap kembali normal ya Tuhan, dan bertemu dan bersosialisasi bersama dengan masyarakat dan saudara kami ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Inilah menjadi hidup kehidupan kami, roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan.